Kedudukan hukum perbatasan dalam hukum Indonesia dapat dijelaskan dalam 4 poin. Yang pertama adalah perbatasan negara memiliki kedudukan sebagai objek internasional. Hal ini berarti bahwa perbatasan negara diakui dan diatur oleh hukum internasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perbatasan Negara mengatur tentang penetapan batas wilayah negara secara unilateral oleh Indonesia. Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah hukum internasional memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan perundingan dan penyelesaian sengketa perbatasan antar negara, proses legislasi asas negara kepulauan, garis pangkal teritorial, dan perbatasan dengan negara lain yang berhadapan atau berdampingan juga menjadi bagian dari perkembangan hukum mengenai perbatasan negara. Dan yang keempat adalah peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pengelolaan perbatasan negara seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kemudian kita masuk dalam hubungan hukum perbatasan dalam hukum internasional adalah hukum internasional memberikan kontribusi yang cukup penting, terutama dalam pelaksanaan perundingan, dalam penandatanganan persetujuan atau perjanjian perbatasan antar negara. Hukum internasional secara tegas dan jelas memberikan batasan tentang pemanfaatan sementara wilayah perbatasan antar negara tanpa harus mempengaruhi klaim oleh para pihak. Sebagai contoh, hukum internasional memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan perundingan dalam penentuan batas-batas wilayah negara. Itu hukum internasional mengatur dalam jelas dan memberikan kepastian hukum tentang wilayah perbatasan suatu negara. Kemudian proses penentuan batas-batas suatu negara diatur oleh hukum internasional, baik dengan mempergunakan konsep self-determination, asas uti possidetis, dan perjanjian batas negara. Konsepsi. Menurut Hayati dan Yani, bahwa secara politis batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, termasuk potensi yang berada di perut bumi, dan ruang angkasa atau udara. Prinsip-prinsip. Prinsip dalam penetapan wilayah terbagi 3 yaitu 1. Self-determination dapat dijelaskan dalam 2 arti, yakni yang pertama, hak menentukan nasib sendiri dapat diartikan sebagai hak dari suatu bangsa dalam sebuah negara untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri. Yang kedua, hak menentukan nasib sendiri dapat berarti sebagai hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka. Bagian B, asas uti possidetis juris merupakan salah satu dari sumber hukum internasional karena sebagai salah satu prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara. Pada tahun 1986, prinsip ini oleh International Court of Justice diterapkan dalam kasus Burkina Faso 5. Bagian C, perjanjian perbatasan. Perjanjian perbatasan sebagai perjanjian internasional yang telah dibuat atau disepakati oleh dua negara atau lebih yang saling berbatasan satu sama lain. Peraturan undang-undang. Peraturan undang-undang yang berkaitan perbatasan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Berikut pasal-pasalnya. Pasal 5, batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam hal terjadinya sengketa batas wilayah antar negara, dalam hukum internasional terdapat beberapa cara penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian secara damai yang terdiri dari penyelesaian secara politik yang menempuh cara-cara penyelesaian di luar pengadilan, yakni negosiasi, mediasi, jasa baik atau good office, konsiliasi, dan inquiry atau penyelidikan, kemudian penyelesaian di bawah naungan atau pengawasan organisasi PBB. Yang kedua, penyelesaian secara hukum, yang merupakan bagian dari penyelesaian secara damai, yang terdiri dari penyelesaian melalui arbitrase, kemudian penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Yang ketiga, penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yang terdiri dari perang dan kegiatan bersenjata non-perang, retorsi atau retorsion, tindakan-tindakan pembalasan atau reprisals, kemudian blokade secara damai atau Pacific blokade, kemudian intervensi atau intervention. Yang kedua, tugas dan wewenang menurut Mahkamah Internasional atau ICJ.
Yang pertama, mengadili perselisihan atau persengketaan antar negara yang mana para pihak sepakat untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional. Yang kedua, memberikan nasihat dan pendapat hukum kepada Majelis Umum PBB dan organ-organ hukum PBB lain mengenai masalah-masalah hukum. Yang ketiga, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan keputusan MI. Sengketa ini dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan perbatasan wilayah. Suatu negara berwenang untuk menetapkan sendiri batas-batas wilayahnya. Tetapi, mengingat batas terluar wilayah negara berbatasan langsung dengan negara lainnya, maka penetapan batas tersebut harus sesuai dengan hukum internasional. Jenis-jenis pelanggaran hukum perbatasan. Pelanggaran hukum perbatasan dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada konteks perbatasan yang dibahas. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran hukum perbatasan yang umum terjadi. Pertama, pelanggaran perbatasan darat. Contoh dari pelanggaran perbatasan darat adalah penyeludupan manusia. Ketika individu atau kelompok melintasi perbatasan darat suatu negara secara ilegal, seringkali dengan tujuan untuk mencari suaka atau pekerjaan. Penyeludupan barang ilegal. Ini termasuk penyeludupan narkoba, senjata, atau barang-barang lain yang melanggar hukum suatu negara. Kedua, pelanggaran perbatasan maritim. Contoh dari pelanggaran perbatasan maritim adalah penangkapan ikan secara ilegal. Ketika kapal nelayan dari suatu negara memasuki perairan yang merupakan wilayah zona eksklusif atau perairan lainnya yang diatur oleh negara lain tanpa izin atau melanggar kuota penangkapan ikan. Selanjutnya, penyelundupan di perairan internasional. Pelanggaran ini terkait dengan penyelundupan manusia, narkoba, atau barang-barang ilegal di perairan internasional atau wilayah perairan yang menjadi sengketa. Pencurian sumber daya alam. Ini terkait dengan eksploitasi ilegal sumber daya laut seperti penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan negara lain atau mengambil sumber daya alam lainnya tanpa izin. Pelanggaran perbatasan udara. Contoh dari pelanggaran perbatasan udara adalah pelanggaran wilayah udara seperti ini terjadi ketika pesawat atau kendaraan udara lain memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin atau melanggar aturan yang mengatur lalu lintas udara. Selanjutnya, invasi udara ini adalah pelanggaran serius yang terjadi ketika negara lain melancarkan serangan udara ke wilayah udara suatu negara tanpa izin atau alasan yang sah. Pengertian hukum di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui kerjasama antara aparatur hukum, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Nasional, dan Badan Pengelolaan Daerah termasuk Badan Keamanan Laut. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan, pengawasan, dan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan perbatasan baik dari aspek pendekatan kesejahteraan masyarakat dan pendekatan keamanan untuk menunjang penegakan hukum secara maksimal di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia. Baik, poin yang kedua adalah pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia. Indonesia terjadi apabila ada pihak yang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, dan memindahkan tanda-tanda batas negara atau melakukan pengurangan luas wilayah negara atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda tersebut tidak berfungsi. Bagi pihak yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Apabila dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 dan jumlah denda pidana.